Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Setelah saya memberikan beberapa video-video di awal, ada video yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan pria idaman, bagaimana mendapatkan wanita idaman. Nah, hari ini saya akan bicara untuk para pecinta jarak jauh atau para LDR-an, ya, long distance relationshipan gitu ya. Nah, kalau saudara mau dengar tentang pengajaran atau tips-tips bagi pria yang ingin mendapatkan istri idaman atau wanita yang ingin dapatkan pria idaman, silakan lihat di video-video YouTube saya yang lainnya di channel saya ini. Anda akan dapatkan beberapa tips yang cukup berarti bagi Anda nantinya. Nah, saya akan mulai dengan yang satu ini, tips untuk para pecinta jarak jauh. Nah, kebetulan dulu saya bersama calon istri saya pada waktu itu, atau istri saya sekarang adalah termasuk pasangan LDR-an, saudara ya, karena saya di Medan, istri saya di Jakarta. Nah, nanti saya juga mau bicara tentang bagaimana pacaran beda suku, atau bisakah kira-kira pasangan suami istri beda suku bertahan lama gitu ya. Nah, tapi hari ini khusus saya mau bicara tentang ini, bagaimana atau apa tips-tips yang baik untuk para pecinta jarak jauh. Ya, jadi saudara, yang pertama yang bisa saya katakan kepada Anda, bagaimana agar cintamu tidak terputus dan Anda juga tidak gampang tergoda. Oke? Karena orang yang LDR-an ini gampang tergoda, saudara. Karena misalnya yang satu tinggal di Medan, satu di Jakarta, atau satu di Jakarta, satu di Papua, begitu kan. Memang ini sangat tidak gampang, saudara. Karena ya paling-paling Anda berjumpa dengan dia melalui video call. Zaman saudara masih gampang sih zaman sekarang ini. Kalau zaman saya dulu telepon itu jam 12 malam, saudara, karena kami punya ada yang namanya TM, Talkmania, itu hanya jam 12 malam ke atas sampai pagi. Nah, jadi kadang-kadang saya memang siapkan waktu untuk telepon jam 12-an gitu ya. Tapi kalau ada pulsa ya sebelum itu juga saya telepon. Nah, karena apa? Yang pertama paling penting itu menjaga komunikasi ya. Nah, saya mau memberikan tips yang pertama buat Anda para pecinta jarak jauh. Ya, yang pertama adalah buatlah komitmen atau tekad untuk apa? Yang pertama untuk tetap setia. Oke? Jadi Anda harus belajar membuat komitmen kepada diri Anda sendiri untuk bisa tetap setia dengan pasangan Anda, dengan pacar Anda atau calon istri Anda, calon suami Anda. Karena kesetiaan itu sangat penting. Firman Tuhan bicara tentang kesetiaan. Orang baik banyak ditemukan, orang setia siapakah dapat menemukannya? Kata firman Tuhan di Amsal seperti itu. Karena itu setialah sampai mati, bukan hanya setia kepada Tuhan Yesus, tapi juga setia kepada pasangan saudara, setia kepada janji yang Anda ucapkan, setia kepada apa lagi? Kepada pasangan yang Anda yakin sudah Tuhan berikan, ya. Setia artinya saudara jangan pernah pacarku kan di Jawa, pacarku kan di Sulawesi atau di mana gitu kan, gak apa-apa deh aku buat cadangan di sini. Itu berbahaya, saudara. Kalau Anda sudah berpikiran seperti itu, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan rumah tangga yang berbahagia untuk selamanya. Karena itu tetaplah setia dengan pasangan Anda walaupun dia tidak lihat Anda. Walaupun dia tidak lihat, ya. Nah, yang kedua dari komitmen ini juga buat komitmen untuk menjaga kekudusan. Tetap jaga kekudusan. Ya, jangan sampai karena LDR-an Anda berpikir Anda bisa video call dengan kemudian berbuat hal-hal yang negatif, saudara. Ini berbahaya sekali. Ya, ada yang mengajarkan supaya pasangannya begitu kan tetap setia.
Ya, apa yang dia minta walaupun melalui video ya diberikan saja gitu. Nah, itu sebabnya banyak anak-anak muda terjerumus dengan ini. Pasangannya atau pacarnya yang dia kenal ternyata nggak beres. Akhirnya apa? Dia minta video pada waktu telanjang, pada waktu lagi mandi atau sebagainya. Kemudian yang terjadi apa? Video itu direkam, lalu kemudian disebarkan di Facebook. Dan akhirnya walaupun Anda tidak merusak diri Anda, keperawanan Anda, keberjakan Anda, tapi Anda sudah merusak nilai kekudusan Anda. Di mata orang lain Anda tidak kudus, apalagi di mata Tuhan. Karena itu simpan, jaga kekudusan dengan baik sampai Anda memasuki jenjang pernikahan. Wah, kan cuma melalui video, Pak. Ya, saudara, kalau Anda melakukan melalui video, berarti ada masalah dengan di sini. Ya, dan saudara harus tahu pornografi atau sesuatu. Jadi pornografi itu definisinya sangat banyak sebenarnya. Pornografi itu bisa bicara tentang segala sesuatu yang berbentuk grafis dan tapi dia ada kesan, ada arti atau mengandung pornografinya di dalam. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut pornografi ini berbahaya bagi kesehatan mental dan kesehatan tubuh juga. Karena kalau Anda kecanduan pornografi, maka akan berefek kepada memori Anda dan kepada kualitas pikiran saudara. Apalagi kualitas kerohanian Anda akan sangat terganggu. Anda yang melayani Tuhan, Anda nggak akan bisa konsentrasi pelayanan. Kenapa? Karena Anda tahu Anda sudah berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Anda sudah mempertontonkan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, sesuatu yang belum seharusnya menjadi milik pasangan Anda. Karena waktu engkau pacaran itu belum sah, saudara. Anda belum bisa mempertontonkan, Anda belum bisa menunjukkan tubuh Anda atau bagaimanapun kondisi Anda kepada orang lain. Artinya apa? Si pasangan, calon suami, calon istri harus siap menerima Anda apa adanya dan harus bisa menjaga kekudusan hidup. Jadi komitmen ini harus dibuat. Karena apa? Saya katakan satu lagi hal, alasannya kalau Anda tidak menjaga kekudusan sekarang, maka bagi Anda, saudara, orang yang masturbasi itu sangat berbahaya dalam pernikahan. Karena apa? Dalam masturbasi dia melakukan seks yang sangat-sangat cepat dan akhirnya pada waktu dia menikah, dia juga akan mengalami hal yang sama. Ya, artinya apa? Dia nggak bisa maintain time, ya, maintain relationship-nya atau menjaga kualitas waktu dalam hubungan suami istri nanti pada waktu dia sudah menikah. Itu sebabnya jangan lakukan masturbasi, jangan lakukan onani karena Tuhan benci itu. Firman Tuhan mencatat ada seorang yang bernama Onan. Kalau Anda tahu kisah onani itu diambil dari nama Onan di dalam perjanjian lama, Kejadian kalau saudara baca, ada seorang bernama Onan, dia dinikahkan dengan istri dari abangnya dan dia jahat, firman Tuhan katakan, dia tidak mau memberikan keturunan kepada istri abangnya. Setiap kali dia berhubungan badan, dia membuang air maninya atau spermanya dan Tuhan marah, akhirnya dia mati, dia dibunuh di situ, ya. Jadi itu sebabnya jaga kekudusan, jaga hidup, jangan berpikir masturbasi, onani hal yang biasa karena ini kebejatan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Ibrani katakan jagalah ranjang, jagalah tempat tidur pernikahan dengan segala kekudusan. Buat komitmen atau tekad untuk tidak gampang tergoda supaya Anda tetap menjaga kekudusan. Oke, dalam komitmen tekad ini ada satu lagi, saudara. Ya, buat komitmen tekad untuk tetap menjaga hati dan mata. Artinya jangan karena pasanganmu nggak di tempat atau pasanganmu nggak di kota, nggak di daerah yang sama, nggak di jarang-jarang jumpa gitu kan, Anda gampang bebas aja lihat cowok, lihat cewek yang cantik, kemudian gampang aja Anda bisa katakan wah yang manis-manis, yang cantik-cantik bisa dinikmati. Saudara, Yesus katakan barang siapa yang melihat wanita dan menginginkannya dalam hati, maka dia sudah berzina dengan orang itu. Demikian juga saya percaya hal yang sama terjadi kepada wanita. Kalau wanita itu menginginkan atau melihat pria dan menginginkannya dalam hati, maka dia sudah berzina dengan pria itu dalam hatinya. Nah, ini yang pertama untuk para LDR-an. Bagaimana agar cita Anda tidak terputus dan tidak gampang tergoda. Saudara, yang paling penting sebelum itu, sebelum saya melangkah ke poin yang lainnya, yang sebenarnya sudah saya siapkan, saya teringat akan satu hal.
yang perlu Anda jaga yang kedua ini sekarang ya. Tadi buatlah komitmen, tekad untuk tetap setia, tetap jaga kekudusan, tetap jaga hati dan mata. Nah, yang kedua yang paling penting, jangan terlalu banyak dengar cerita, masukan, lalu gosip orang lain, kemudian info-info dari orang lain kalau Anda tidak lihat dengan mata Anda sendiri. Ada orang bilang, "Loh, aku lihat pacarmu gandeng tangan sama cewek lain." Dan langsung ada emosi gitu ya. Nah, saudara, jangan gampang dengar berita-berita yang seperti itu. "Aku lihat loh, suamimu itu jalan boncengan dengan cewek lain." Nah, saudara, Anda harus hati-hati seperti ini. Jangan sampai apa yang orang katakan mengganggu hubungan suami istri, mengganggu hubungan pasangan yang sedang siap untuk menikah atau yang sedang serius untuk masuk ke jenjang pernikahan. Itu sebabnya belajarlah percaya kepada pasangan Anda. Ya kan, namun di samping itu tetap was-was ya, karena saya kemarin berikan tips kan kepada pria-pria, wanita yang baik, yang luar biasa versi Alkitab itu dia tahu menjaga suaminya. Ya, itu sebabnya perhatikan pasangan Anda. Lihat pasangan Anda, apakah ada sesuatu yang salah dalam pasangan Anda atau ada perbuatannya, tingkah lakunya, itu pasti ketahuan. Kalau ada sesuatu yang mulai agak aneh-aneh, Anda pasti akan merasakannya. Itu sebabnya mulai menjaga ini dan jangan terlalu banyak dengar gosip tentang pasangan Anda, karena sesuatu yang belum Anda lihat langsung ya belum tentu itu nyata ya. Tapi kalau yang sampaikan itu mungkin keluargamu, misalnya orang tua Anda, abang adik Anda, mungkin itu layak dipercaya. Karena saya percaya nggak ada orang tua yang membenci anaknya sampai tega gitu memisahkan hubungan mereka, apalagi kalau sudah serius. Nah, karena itu ada info-info yang layak Anda pertimbangkan, ada info-info yang memang nggak layak Anda pertimbangkan. Itu sebabnya, saudara, ini dua hal yang pertama yang bisa saya bagikan dulu dalam tips untuk para pecinta jarak jauh. Kalau Anda mau dengar tips yang berikutnya, mari silakan subscribe supaya dalam video selanjutnya Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi kalau video berikutnya saya upload. Nanti saya akan buat lanjutannya, ada beberapa poin-poin penting bagi Anda yang sedang mungkin membina hubungan jarak jauh, dan saya percaya Anda bisa diberkati dengan tips-tips ini. Kiranya doa saya agar Anda tetap jadi pasangan yang langgeng, yang bisa menuju pernikahan, dan tetap jaga kekudusan, tetap setia. Ingat, kata setia bukan setiap tikungan ada, saudara ya. Jangan dipleset-plesetkan gitu, oke? Nah, jadi karena itu jadilah pasangan setia yang artinya faithful, yang gak gampang dipengaruhi orang, yang gak gampang jatuh hati kepada orang lain. Jangan jadi wanita dan pria murahan yang pantang dibaikin langsung jatuh hati kepada orang itu. Belajarlah setia walaupun mungkin pasanganmu pas-pasan gitu ya. Namun Anda harus belajar setia. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Shalom bagi kita semua.